Satuan Prabowo Penjilat Gibran itu gimana? Itu singkatan. Ya singkatan satu. Kalau saya buat singkatan yang sama juga dengan tapi MBG. Kan yang dibahas masalah MBG. Itu belum tentu Kok belum tentu? SPPG. Di dalam hukum. Kenapa kau merasa bahwa SPPG di dalam itu hukum merujuk kepada penafsiran dirimu? itu bisa saja terjadi. Kenapa Anda merasa bahwa singkatan SPPG karena itu kami merujuk adalah calon kepada mitra dirimu? SPPG. Kalau kita SPPG kita kami panjangkan berkegiatan dengan di istilah yang SPPG. lain, apakah itu otomatis dirimu? Otomatis dong. Kenapa? Ibu inilah yang kalau ada guru-guru protes, itu dapur langsung diberhentikan. Di stop dan penerima manfaat tidak dapat. Sehingga nanti, kalau mengkritik itu jangan di medsos, jangan di medsos. Tolong kita dukung program Pak Prabowo yang... Maksudnya ini Anda mau bicara pada Tio, kalau mau mengkritik MBG, ya, jangan di medsos. Bukan, ini kan saya jelaskan dulu, MBG ini gimana, apa yang dikritik Tio di sini. Gitu. Kalau kalian mau kritik ada dapur yang makanannya basi, kan sudah ditutup. Nah, yang dikritik itu adalah penjualan proses pembiruan. Kemudian pengrekayasaan, pembuatan yayasan yang nanti ada potong. Harusnya itu dikuasai oleh pemilik dapur, mitra. Tio menyebut MBG itu yayasan dengan istilah maling berkedok gizi. Ya, itu kejadian kan, enggak? Tunggu dulu, tapi itu kan narasinya kan saya jelaskan. Ya kejadian enggak? Kejadian. Oke, artinya Tio benar. Bukan, beda. Apa masalahnya? Loh, kan oknum. Sekarang kalau satuan penjilat Prabowo Gibran gimana? Satuan Prabowo Penjilat Gibran itu gimana? Itu singkatan. Ya singkatan satu. Kalau saya buat singkatan yang sama juga dengan tapi MBG. Kan yang dibahas masalah MBG. Itu belum tentu Kok belum tentu? SPPG. Di dalam hukum. Kenapa kau merasa bahwa SPPG di dalam itu hukum merujuk kepada penafsiran dirimu? itu bisa saja terjadi. Kenapa Anda merasa bahwa singkatan SPPG karena itu kami adalah calon mitra SPPG. Kalau kita SPPG kita kami berkegiatan di SPPG. Apakah itu otomatis dirimu? Otomatis dong. Kenapa otomatis? Ada jurisprudensi yang memfonis Ahmad Dhani buktinya. Itu orang yang bisa saja. Tidak berarti bisa saja. Kami sebagai pelaku di dalam situ merasa terhina dan terfitnah. Rakyat ya sah. Gak bisa. Kalau orang menyebut Anda dari tadi nalurinya terbalik. Raja-raja akal Anda tidak sehat lagi berpikir seperti itu. Itu banyak makna, tidak bisa dimonopoli. Sejak kapan SPPG orang tidak pernah dilarang untuk berpikir. Hukum. Dalam undang-undang apapun orang tidak pernah dilarang untuk berpikir. Tetapi berpikir dengan penyampaian yang salah itu menjadi pidana dan delik. Itu adalah dirimu, belum salah. tentu. Anda yang salah. Ini mulai pikiran Anda terbalik. Ketika saya meluruskan kepada mahasiswa tentang MBG, sedikit saja. Bapak harus menghargai. Kenapa? Jadi MBG ini kan sudah jalan dengan 28.000 dapur. Kemudian pembagian dari 2.000 itu udah jelas. Kemudian ketika kawan-kawan kita punya persoalan, kita kan lapor ke jaksa. Nah, ini kan persoalannya kan waktu OTT menyerahkan uang itu. Kalau misalnya negara melindungi, dipakai uang negara atau akan dikembalikan seketika, kemudian dihadiahin dapur, mungkin banyak orang akan mengadukan. Karena secara bisnis itu untung mereka, Pak. Jadi sehingga yayasan itu mengambil keuntungan dari 2.000 diambil sampai 1.000 perak bagi dua. Nah itu penjahatnya. Nah di situ yang saya nggak setuju. Tapi apakah dengan ini kemudian muncul Tio, kemudian kalian ingin men-stop MBG Indonesia? Bagaimana investasi kawan-kawan mitra MBG? Dengan jumlah total minimal 1 miliar. Karena negara itu dibantu oleh mereka-mereka. Dan alat-alat itu kan ketika ditutup memang mau digunakan untuk apa? Jadi tidak semudah itu, makanya kita menjaga agar mahasiswa-mahasiswa ini juga jangan seolah-olah MBG ini gagal, program yang gagal, tidak. Justru sama dengan menggaji, kayak negara-negara maju lainnya itu menggaji tunjangan kemiskinan. Nah ini diserahkan bukan pada rakyat miskin, tapi kepada anak-anak sekolah, sehingga bapaknya, sini anak-anak, kalau dulu gimana mau cari sekolah kalau beli sebelum makan, udahlah, kalau mau makan pergi sekolah. Ini logika yang sangat bagus ini. Makanya saya bilang Pak Prabowo artinya akan makin dicintai oleh masyarakatnya. Bukan berarti untuk kepentingan kampanye 2002 periode ke depan. Tapi dalam agama pun juga memberi makan juga itu merupakan orang yang tidak mendustai agama. Iya, tapi nggak boleh begitu Farhad ngelihatnya. Karena MBG itu bagian... Nggak boleh begitu karena Farhad potensial dia dukan ke Damas apa enggak nih? Bukan, saya ingin mengatakan begini. Please, kita lihat dengan tenang gitu ya. Karena kita sedang menilai satu kebijakan, yang di belakang kebijakan itu kita mesti tahu motifnya apa. Gitu kan? Ini MBG maksudnya? Iya. Okay. Jadi kalau kita mau ngebahas yang begitu. Kalau saya tarik panjang keluar, ini soalnya Fit for Africa. Jadi kebijakan ini sebenarnya pernah dilakukan Fit for Africa, suap Afrika.
itu dilakukan oleh 4 institusi multilateral, gitu ya. Sebenarnya ini gantian dari cash transfer fund, bantuan langsung tunai. Di satu sisi ada bantuan langsung tunai, sekarang ini akan dikeluarkan sebagai stimulus, gitu ya, dikeluarkan. Tapi sekaligus pada saat yang sama sekarang juga dikasih makan. Persoalan pokoknya apa tujuan memberi makan? Dikaitkan dengan namanya efektivitas anggaran dan efisiensi anggaran, kan gitu pertanyaan. Ada 2 katanya. Yang satu soal stunting, yang kedua soal gizi. Oke. Kalau stunting itu bukan pada si anak. Stunting itu pada ibu. Satu, oke ya. Udah begitu. Sekarang kalau soal makan pada anak. Problemnya sekarang mesti kita ukur. Ukurnya adalah ini harus measurable. Jadi dalam bahasa kebijakan, satu public policy yang bagus itu measurable dan bisa kita takar sampai seberapa jauh dampaknya. Measurable-nya adalah, terukurnya adalah bagaimana jika kita konversi dari MBG itu, kita berikan kepada ibunya atau kepada anak, kepada bapaknya, bentuknya pekerjaan. MBG tidak tertulis dengan tegas di konstitusi, Farhad. Tapi memberi pekerjaan kepada warga negara. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu akan berbeda. Apa poinnya? Poinnya di kita sini. bahas MBG. Sebentar. Bapak setuju bahwa MBG itu menambah 1,5 juta. Setuju kan, Pak? Menyebutkan itu ke saudara. Bukan Bung Rey. Saya sudah 2 jam di acara Mas Aiman. Nah sekarang dan hanya mendengar bapak-bapak. Saya belum sekarang Bung Nursi mau meng-counter ide yang disebut oleh. Saya dulu lah Bung Rey. 2 jam nih. Nanti segmen 5 saya berikan kesempatan full untuk Bang. Oh, thank you. Silakan. Gue sebenarnya gak kepengen berebut ngomong. Gak ada gunanya juga berebut ngomong, ngapain. Nanti saya berikan full. Jadi saya pernah begini. Kan bukan hanya Anda yang dekat dengan penguasa. Anda ini maksudnya apa? Siapa lah terserah. Bodoh amat. Gue gak mau tahu. Poinnya adalah kalau kita mau berpikir tentang good public policy, kita harus dengan jelas merumuskan problemnya itu apa. Sampai rujuk pada posisi perencanaan dengan agenda aksinya apa, dengan anggaran kayak gimana dan model evaluasinya kayak apa. Itu good public policy namanya. Kebijakan publik yang baik itu diurut sedemikian rupa. Tadi saya bilang, Anda ngapain ngasih MBG? Gimana kalau kita ubah? Sampai orang kan akhirnya curiga ketika kita ngebahas public policy, kebijakan publik pada MBG. Ini orang curiga. Curiganya apa? Jangan-jangan arahnya dalam rangka persiapan 2029. Itu curiganya. Terlepas apakah itu benar kecurigaan itu atau tidak. Tapi paling tidak karena banyak masalah yang muncul di dalam, muncullah kritik dari yang selama ini dari masyarakat tidak didengar, disuarakan oleh Tio. Itu problemnya. Tio berusaha menyampaikan itu dan kemudian dengan gaya narasi dia, dengan bahasa dia yang pedas gitu ya, dan enak didengar oleh mahasiswa, nyampe. Walaupun secara sistematik struktural enggak juga, punya masalah juga di situ. Karena apa? Karena dia tidak mempersoalkan bagaimana apa yang disebutkan satu kebijakan. Dia cuma output kebijakan dia masalahkan, tapi tidak kemudian secara sistematik struktural tentang kebijakan itu. Nah, sekarang kita pindah. Kalau begitu, ketika tadi Ray menyatakan, ini persoalan etik, bukan lagi persoalan hukum. Baik, sekarang pertanyaan. Yang menghidupkan etik itu seperti ini siapa? Kan sistem. Ini sistem yang salah, yang kemudian ditunggangi oleh aktor. Prabowo bilang, ini salah sistem. Tapi cara berpikir Prabowo Subianto, gue gak sebut presiden ya. Cara berpikir Prabowo Subianto tentang sistem, dia tidak kemudian terintegrasi, gitu ya, komprehensif dan kemudian mengakar, sepotong-sepotong, dan akibatnya ketika dia coba menyampaikan argumen-argumen dia depan panggung, dampaknya kesannya cuma menyangkal. Itulah yang kemudian menyebabkan adik-adik ini merasa perlu punya representasi untuk membalas sangkalan itu. Muncullah sikap Ray. Artinya kalau kita melihat secara struktural, teman-teman sekalian, mestinya kita melihat ada tokoh yang salah, ada sistem yang salah. Ini pemerintahan. Artinya ada tokoh yang salah, ada sistem yang salah. Ketika kita pindah ke posisi Tio Adianto posisinya, maka pertanyaannya, kenapa mesti Tio menghadapi polisi atau laporan itu, atau Tio menghadapi netizen, atau pada saat yang sama Tio menghadapi pejabat? Tio ini cuma sekedar representasi dari sebuah kegundahan akibat dari kebijakan yang banyak disangkal, denial. Itu problemnya posisinya. Nah dari situ cara pandangnya pun nggak bisa cuma sekedar, yuridis legal, nggak bisa.
Kata kuncinya nggak bisa lagi kita jawab dengan judicial, sama seperti kita ngelihat anggaran berdasarkan Undang-Undang 17/2003. Nggak bisa melulu kita lihat pada posisi fungsi anggaran, tapi maksud dan motif dari anggaran itu apa? Dalam kerangka itu balik ke persoalan apa yang disebut oleh Ray, tapi Ray tergantung pada posisi gantung bahwa tidak ada. Ini bukan cuma sekedar etik, ini ada sebuah sistem yang salah secara besar dan berjalan terus-menerus sehingga pejabat pun bisa menghina, kita bisa saling menghina, dan kita menikmati saling hina itu sebagai bagian dari tidak etiknya kehidupan kita. Itu problem besarnya. Nah, berikutnya ketika kita tahu dalam posisi kayak gitu, lalu kita mesti ngapain? Sudah saya sampaikan juga ke para penguasa ini. Ini loh yang harusnya kita selesaikan. Misalnya contoh sederhana. Kan setelah MBG, anggaran kedua apaan? Tadi yang disebut oleh Ray, pertahanan seperti juga disebut teman-teman. Saya menyebut begini, mana penting ngebangun batalion tempur atau batalion cyber kalau melihat dari peperangan Iran melawan Amerika dan Israel? Batalion cyber atau batalion tempur? Kan anggaran Kemenhan sekarang lebih ke batalion tempur. Salah satunya. Begitu juga pertanyaan pada MBG. Kalau Anda tadi bilang sekitar 300 triliun. Fine, jadi. Bagaimana kalau 300 triliunnya kita ubah? Tidak menempatkan masyarakat itu tangannya di bawah. Tapi dalam posisi hand. Mana lebih bermartabat? Maksudnya gimana? No, maksud dia jangan menjadikan lapangan kerjaan dong. Berikan mereka lapangan kerjaan. Kan disebutkan tadi. Gitu loh ceritanya. Kan MBG kan lapangan kerja. Beda Bu. Lapangan kerja. Ya kenapa? Kan saya udah hitung. Itu kan pemimpinan bekerja diantaranya ya. Untuk memberi makan tenaga pengajar atau... Ada peternak, petani, ya. Tapi kan mereka nelayan, misalnya Ya. Kalau outputnya yang kita lihat. Jadi cara berpikirnya sekali lagi saya mengajukan stunting. Saya mengajak Anda semua berpikirnya jangan parsial. Saya mengajak Anda berpikir sistemik struktural. Kalau anggaran dimaksudkan dalam rangka mengangkat kesehatan, memperbaiki stunting, maka kata kuncinya adalah core-nya adalah family. Keluarga. Gitu ya. Kata kuncinya di situ. Kalau kita tahu bahwa kata kuncinya adalah keluarga, maka pertanyaan, apakah si keluarga tadi, kepala keluarganya punya pekerjaan untuk bisa menghidupi anggota keluarganya secara sehat atau tidak? Fit Africa, harus saya sampaikan sama Anda, Fit for Africa itu sebenarnya bukan sekedar menyuapi orang Afrika, tapi di belakang itu adalah dalam rangka juga mengambil sumber daya Afrika. Sehingga mereka menyuapi Afrika. Loh, itu tesis yang muncul sebelum tahun 2000 gitu loh. Sampai akhirnya awal di tahun abad 21 itu masih muncul kayak gitu. Kalau kita ngikutnya namanya MBG itu sebagai Schools Meals Coalition yang dilakukan oleh yang namanya UNDP, UNHCR, World Food Program, WHO, maka kelihatan kok ada motif politiknya apa. Jadi cara membacanya ini, kalau cara ngebacanya cuma seperti yang Anda bilang, ya sama juga. Tapi kalau MBG dilihat ada motif politik. Loh, tadi sudah saya bilang. Nah, kalau diambil Yang mana? Enggak supaya clear ini. Loh, tadi jangan-jangan ini mau kampanye 29. Ya, Oke, ya di mananya? Supaya pemirsa juga Menarik paham. simpati dong bagi penerimanya. Semacam bansos. Kapitalisasi politik. Aiman tidak gitu tahu loh. atau pura-pura tidak tahu. Supaya clear. Itu sederhana. Kalau jurnalis dalam kan bertanya, bukan pork barrel effect. Ada semacam bansos dan seterusnya sehingga munculkan simpati, yang memberikan siapa itu yang saya pilih. Iya, kapitalisasi politik itu. Itu kapitalisasi program. Itu bisa sebentar terakhir saya mau bilang sama Anda. Itu karenanya sejak awal memang terakhir, yang tadi gue belum bilang terakhir. Boni. Serius gue nggak akan ngambil hak lo. Gue nggak akan ambil. Dan gue nggak akan berebut. Gitu ya. Gue cuma bilang, gue adalah orang pertama yang memprotes cash transfer fund. Dan gue jembreng itu yang namanya di televisi swasta. Sehingga lembaga multilateral itu protes habis-habisan karena gue tahu bangsa gue diintervensi habis-habisan dengan cara berhenti lo marah-marah untuk yang namanya pasar bebas. Lo gue suap. Kejadian. Anda tahu siapa yang disuap? Bukan hanya masyarakat yang disuap. Dalam perjanjian itu yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Budiono, saya sebut nama. Di Di zaman SBY berarti ya, kemarin. Bukan hanya masyarakat yang mendapatkan BLT. Sejumlah tokoh yang dianggap sebagai kritis terhadap kebijakan-kebijakan itu juga di-approach habis-habisan. Itu diperjanjikan. Jadi gaya berpikirnya itu diubah memang. Dari sana kemudian, Joko Widodo pernah menyatakan, saya juga tidak suka ada cash transfer fund BLT
tapi dilakukan. Ya, cash transfer fund itu BLT, bantuan langsung tunai, Ya. bansos dan Ada juga langsung ada juga Family Hope Program namanya. tunai, ya. Ada juga Family Hope Program. Sampai sekarang masih ada. Justru dalam rangka mengakumulasi simpati politik yang saya bilang kapitalisasi politik itulah investasi politik, mereka lakukan juga. Persoalan pokoknya menjadi begini. Persoalannya, Farhad dan teman-teman. Sampai seberapa jauh efektivitas MBG ini mampu menyelesaikan dua hal. Yang pertama soal stunting. Yang kedua, prevalensi kesehatannya. Sampai seberapa jauh dia betul-betul meningkatkan kesehatannya. Di balik 4 institusi yang saya sebut, itu punya motif. Motif pertama, membatasi tingkat gizi. Ulang, membatasi tingkat gizi. Dengan terbatasnya tingkat gizi, apa yang terjadi? Dibatasi tingkat kecerdasan. Pada level tertentu. Jadi ada motif-motif tertentu yang mesti dijaga. Dan pada saat yang sama ketika kita tahu ada pembatasan gizi dan ada pembatasan tingkat kecerdasan, orang sedang digiring ke satu tempat. Jadi ada akumulasi kebijakan yang mestinya kita lihat secara makro, secara luas benar, tapi mikronya juga benar, sistematik strukturalnya begitu. Begitu, silakan. Oke, maksudnya membatasi gizi, membatasi kecerdasan, mengejar dong. Kan MBG tujuannya itu. Meningkatkan gizi, meningkatkan kecerdasan. Maksudnya membatasi apa? Berapa IQ kita? IQ kita berapa levelnya? Rata-rata berapa? 80 kemarin. 76. Rata-ratanya 84 Pak orang Oke lah, Indonesia. 80. Terendah itu 76. Rata-ratanya 84. Kalau saya di atas 100 Pak. Oke. Nah, dari sana ya gitu dari cerita itu dengan posisi MBG seberapa jauh kita bisa menakar bahwa dampak sesuatu itu dampak dari makan MBG tadi dia akan meningkatkan IQ. Oke. Satu pertanyaannya itu pertanyaan. Pertanyaan besarnya menjadi sampai seberapa jauh potensi MBG itu betul-betul meleverage IQ. Kajiannya mesti sampai di situ. Tidak pernah ada kajian. Oke. Belum. Kenapa? Tidak ada. Mestinya dong ada dong. Dan akan ada. Nggak bisa Ferdinand. Saya sudah ngomong sama tim mereka. Mereka sebenarnya juga protes bahwa MBG ini jalankan tanpa ekosistem. Itu problemnya. Jadi tanpa ekosistem yang benar mereka sudah jalanin. Itu protes mereka. Saya yang juga kedua, protes kok pelaksanaan MBG itu. Oke ya. Oke, yang kedua. Mau menyampaikan sesuatu sedikit sebelum? Ya, jadi begini, mengenai anggaran tadi penghematan. Bukan yang MBG tadi? Ya, ini termasuk di MBG. Soal kecerdasan, Ya. soal gizi? Untuk mengatasi stunting ini, awalnya itu tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 44,8 triliun untuk mengatasi stunting. Tetapi yang betul-betul untuk pemenuhan gizi anak-anak bangsa itu tidak sampai 10%. Ya, yang 90% lebihnya itu dipakai untuk perjalanan dinas, ya kan, rapat-rapat seremonial, itu yang dipakai. Kemudian studi banding dan lain sebagainya. Yang nggak penting lah gitu. Yang tidak penting. Tidak terlalu penting. Oleh karena itulah diambil anggaran itu dibentuk badan lembaga baru dan pos-pos anggaran yang dikira tidak penting, yang seperti saya sebutkan tadi, itu direfocusing ya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, masalah gizi itu kan sambil berjalan tuh, mau sambil apakah diadakan tadi penelitian dan lain sebagainya, tetapi tidak hanya pembunuhan gizi anak bangsa, multiplier efeknya daripada dapur MBG ini, dia akan menumbuh kembangkan perekonomian di pedesaan, menumbuh kembangkan Saya punya para pertanyaan petani. satu aja. Saya punya pertanyaan satu aja. Ya. Pada tiap kotak, enggak, kan udah ngejelasin tadi soal gizinya. Saya Ya. punya pertanyaan satu aja. Ompreng. Tiap ompreng itu ada nggak data tentang angka kecukupan gizi? Ada. Dari kalorinya. Coba. Kalorinya bisa ketahuan. Ya, jadi yang dasarnya ini kita kembali seperti saya zaman dulu sekolah, kita diajarkan makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, iya. Makanya ini anak-anak ini mulai dikembalikan seperti dulu supaya tidak ada lagi yang stunting, tidak lagi anggaran stunting dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, daripada dia dilakukan refocusing, tetapi dibagian bagi BLT itu kadang-kadang orang tuanya dipakai main judol dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat. Ya, makanya lebih bermanfaat dibagikan melalui dapur SPPG. Kalau soal dan judol multiplier efeknya itu bagi
perkembangan ekonomi di pedesaan. Itu yang perlu kita pertahankan untuk generasi kita di masa mendatang. Saya khawatir kalau tidak kita dumas ini si Tio, maka para petani tadi yang sudah makmur tadi, ya kan, untuk mengembangkan usaha dan pertaniannya akan mencari Tio apabila ini tutup dapur SPV. Mungkin masalahnya bukan MBG. Enggak, ini pernyataan serius. Nanti kita bicara pas jerak, sesaat lagi kami akan segera kembali. Petani mencari Tio.